namanya Robun, dia Robun yang maha mengasuh. Pendidikan yang paling tinggi kan mengasuh tuh, Dik. Bukan murui, murui kan salah satu tok. Mengasuh. Ibu itu adalah representasi Tuhan. Makanya ibu nganggo B. Gak iso kok ganti idu, gak iso. Ilu gak iso. Sing cocok itu B, bak. Robbun. Rob itu alif yang melengkung. Jadi Allah merendahkan dirinya dalam rangka mendidik seperti ibu-ibu anak sampean mendidik anak taman kanak. Kalau sampean diluk toh, kan gak ngene toh sampean, tapi ngene toh. Ya apa rek, ayo kene dulinan lagi melok dulinan karena cilik-cilik. Itu berarti Anda pendidik Anda dari alif menjadi ro, bahkan Anda siap menjadi ba. Nek ba ilak koyok perahu menampung anak-anak. Makanya ibu-ibu nek gendong cilup ba. Gak ono cilup dot. Ya dah? Jadi pelajarilah ilmu rububiyah. Ini sing maksud takon pendidikan, Bang. Pelajarilah ilmu rububiyah ndolek ono di Google mesti ono di, tapi ojo terus langsung percaya kepada apa yang Anda baca di Google, harus ada rekonfirmasi dengan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Terakhir, Mas Wiono. Ya. Ya, ada masih dua lagi. Ini yang sebelum yang keempat kan Mas Mojopahit Mang ya, Mas ya. Ya kan Anda tahu kita ini nggak percaya diri. Ini bangsa tidak percaya diri dan sombong dengan ketidakpercayaan dirinya itu, ya toh? Tidak dan mempertahankan tidak percaya itu dengan sangat sombong, betul nggak? Dan itu tidak hanya dalam arti psikologi sehari, tapi dalam arti undang-undang kenegaraan, sistem segala macam. Nah, Anda merindukan ada kontinuasi atau konversi dari Kutara Manawa ke Mataram Islam ke Republik Indonesia. Nah, ya ini butuh beberapa kemungkinan metode. Ada opsi revolusi, ada opsi subversi, ada opsi evolusi. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah subversi. Subversi itu artinya tidak harus berarti politik dan makar. Subversi itu artinya Anda punya substitusi ilmu yang Anda telusupkan ke dalam yang baku. Jadi Anda harus ngerti kalau di zaman dari Kalingga sampai di zaman jauh sebelum Mojopahit sampai Mojopahit itu konstitusinya namanya Kutara Manawa. Kalau mulai Demak sampai Mataram sampai hari ini Jogja Solo itu adalah konstitusi Mataram Islam. Itu bisa diambil dari buku Tajus Salatin, Bustanus Salatin dan beberapa buku yang lain. Makanya kasus Keraton Jogja itu juga lambat atau cepat pasti akan kembali kepada pakemnya, yaitu konstitusi Mataram Islam. Wis ngerti toh kasus Jogja? Nah, kasus Jogja itu kan ada kekeliruan yang luar biasa. Misalnya Pangeran Mangkubumi wedok, jadi anaknya wedok diangkat jadi Pangeran Mangkubumi. Padahal dalam tradisi kita tanah air ini negara kan kita sebut tanah air lah. Tanah air, Ibu Pertiwi, ibu kotanya ibu kota, ya toh? Kan tanah air, itu wedok, Ibu Pertiwi wedok, bumi wedok, lah. Maka nek Mangkubumi kudu lanang. Wong jenenge wong kon Mangkubumi kok iya. Nek sing Mangkubumi ku wedok berarti lesbi, ngono lho rek. Gampang ae gak soal konstitusi, soal ilmu bahasa tok wis ngono iku, ngono ya. Sama dengan Hamengkubuwana terus diganti Hamengkubawana. Gitu ya. Karena tidak mengerti. Jadi awakmu ngerti handphone sama casing. Handphonenya itu Buwono, casingnya itu Bawono, ngerti? Keris karo rongkone iku Bawono, kerise Buwono. Alam semesta ini Bawono, penghuninya adalah Buwono. Kalau Anda adalah Sultan Hamengkubawana, berarti Anda adalah sekjen alam semesta yang ngurusi planet-planet dan galaksi-galaksi, berarti Anda adalah malaikat Jibril. Nah, kalau Anda panglimanya manusia, pengelolanya manusia, berarti Anda bernama Hamengkubuwana. Nek Bawono berarti malaikat Jibril. Terus Cak Nun kok ndak bantah? Loh aku seneng no, ternyata Sultan Jogja itu malaikat Jibril. Saya yes, ngono karya. Perlawanan itu macam-macam opsinya Mas ya. Jadi menurut saya ndak ada masalah. Saiki subversi contohnya ini Mas. Misalnya Pak Priyo kan PNS sampean.
Nah, PNS itu sampean diganti. Kan pegawai negeri sipil, kudune pegawai negara sipil. Nek negeri itu duduk bahasa konstitusi, buku duduk bahasa hukum. Negeri itu kan sama country, negeri itu kalau bahasa Inggrisnya country. Nek negara state. Tidak ada undang-undang negeri, yang ada undang-undang negara. Jadi kalau pegawai negeri dia enak karena tidak terikat undang-undang, karena negeri tidak ada undang-undangnya. Mulanya kudu diganti pegawai negara sipil. Karena tidak ada undang-undang yang menyangkut negeri, akhirnya disalahgunakan oleh pemerintah. Maka sekarang rektor ditaati oleh dekan. Dekan ditaati oleh wakil dekan ditaati oleh semua pegawai yang ada di kantornya. Begitu kan? Orang yang kerja di kantor kabupaten taat kepada bupati, padahal tidak ada hak bupati untuk ditaati karyawannya. Tidak ada haknya. Yang ditaati bareng-bareng adalah undang-undang negara. Bupati harus taat kepada undang-undang negara, semua pegawai di kantor harus taat kepada undang-undang negara. Bukan pegawainya itu taat kepada atasannya, karena tidak ada di dalam klausul kecuali undang-undang militer bahwa atasan harus ditaati. Yang ditaati adalah hukum. Jare ngomong negara hukum. Nek atasan sing kudu ditaati berarti negara atasan. Gak tau mikir bang fakultas hukum ngene iki. Ya apa arek-arek? PNS saja sudah kalau itu Anda subversi itu lumayan banget, Mas. Coba ya, bupati itu outsourcing toh. Presiden itu outsourcing toh. Tenaga kontrakan 5 tahun. Bener enggak? Bener enggak? Terus yang kerja di kantor, di istana, di kementerian itu kan pegawai negeri yang sudah berpuluh-puluh tahun. Sekarang pelajari di Mojopahit kabinetnya bagaimana itu menentukan rubrikasi cara berpikir Mojopahit. Misalnya di Mojopahit ada Menteri Urusan Sudra dan Orang Asing, misalnya ya, takon Mas Agus, Pak Agus Sunyoto. Saya kan kadang-kadang kementerian kadang 30, kadang 34, kadang 26, itu kan tergantung cara berpikir presiden nih. Di zaman Mojopahit lebih simple, lebih efisien. Wong asing itu disejajarkan dengan sudra. Wah ini kan pemerintah saiki. Oh saiki setiap orang asing dadekno brahmana kok. Ada kementerian itu tadi, Kementerian Urusan Sudra dan Orang Asing. Ada kementerian Menteri Urusan Jembatan ono. Karena jembatan ini diperlukan di mana-mana, wis pokoknya ono menteri yang urusannya jembatan tok, ngawasi jembatan tok. Juga kalau lebih makro, Mas. Kalau mau lebih makro tapi ini tidak usah detail ya. Negara dan pemerintah harus dibedakan. Dicicil pokoknya kapan-kapan ya, paling tidak di pikiran kita. Kalau tidak belum bisa ngerubah, ya yakin dulu di pikiran kita. Hayam Wuruk atau ibunya yaitu Tribuana Tunggadewi adalah kepala negara Mojopahit, Gajah Mada adalah kepala pemerintahan. Ngerti? Nek keuangan, Tribuana Tunggadewi adalah bendahara, Gajah Mada adalah kasir. Kalau dalam keluarga, Tribuana Tunggadewi adalah kepala keluarga, Gajah Mada adalah kepala rumah tangga. Beda enggak, Dek? Rumah tangga sama keluarga? Sama enggak di rumahmu kepala keluarga sama kepala rumah tangga? Enggak sama toh. Kalau disamakan kacau toh, rancu toh. Lacinya aja beda kok. Bapak kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Indonesia ini sama, kepala keluarga sama kepala rumah tangga. Akhirnya gak karu-karuan. Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara apa lembaga pemerintah? Negara. Maka yang melantik harus kepala negara. KPK lembaga negara. Siapa yang nomor 1 harus diawasi oleh KPK? Kepala pemerintahan. Betul enggak? Yaitu kepala rumah tangga kalau dalam. Jadi yang diawasi KPK itu nomor 1 adalah kepala pemerintahan. Mbuh jenenge presiden, mbuh jenenge perdana menteri sak karepmu. Utawa jenenge rois ya gak apa-apa. Ya toh?
sak turune sampai nisor, itu yang harus diawasi oleh lembaga negara. Karena Tribhuwana Tunggadewi dulu adalah segala hal mengenai polisi dan pengawasan, kalau Gajah Mada segala hal mengenai eksekusi. Ada pembagian yang sangat matang di Mojopahit dan sebelumnya dibanding sekarang. Lah saiki ya apa? Sing nglantik Gajah Mada, sing nglantik Tribhuwana Tunggadewi adalah Gajah Mada. Ngeluh lah sing ngene. Sing nglantik Ketua KPK adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena kepala pemerintahan sama dengan kepala negara di Indonesia. Sampai nyecil iku Mas, wis ganjarane pol mlebu swarga dibolan-baleni karo Gusti Allah. Metu lebokno meneh, metu dilebokno wis gak karu-karuan sampean. Nah, arek-arek iki lak gak mlebu-mlebu. Arek-arek iki umume gak mlebu-mlebu, gak jelas iki rapote gak jelas. Padahal wis liwat neraka suwe iku padahal. Tapi mlebu swarga gorong karuan, nek priya iki mlebu swarga. Cuman bagian sing ngisor dhewe. Aku bagian ndukur dhewe gak ono kancane. Wis akhir mudhun, ngene cek kanca akeh ngene rek. Ya arek guyon tok iki. Bismillah terakhir. Kedaulatan Mas siapa yang terakhir tadi ya? Gak wis. Yang ini yang Mas Wiono sudah ya Mas ya. Prinsipnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya juga soal kedaulatan rakyat kok. Iya Mas ya. Kedaulatan sangat luas Mas. Kedaulatan pertama harus Anda kedaulatan yang sifatnya individu. Gini. Cara berpikir gampangnya ini. Anda harus tahu dialektika mikro makro. Jangan berhenti mikro, jangan berhenti makro, karena Anda itu ya mikro ya makro. Seperti Anda melihat gambar ini cekung apa cembung itu loh. Kadang ketok cekung, kadang ketok cembung, demikian juga. Saya kan pernah bikin buku Indonesia bagian dari desa saya. Wes saiki tak praktis saya. Ya apa sih karepe kok Indonesia bagian dari desa saya? Karena cara berpikir saya kualitatif. Kalau ngomong teritorial, geografis, kuantitatif, desa saya bagian dari Indonesia. Misalnya, desa saya itu sudah terbangun sejak zaman Mojopahit. Di situ tempat tamu-tamu dari Cina, dari mana, tempatnya di situ, sehingga dia terlindung tidak dekat dengan desa-desa lain karena harus mandiri. Tamu itu harus safe. Nah, kalau sungai di desa saya dipakai untuk cuci, itu bagian dari Indonesia atau bukan? Itu kan sejak belum ada Indonesia sudah seperti itu. Artinya bukan faktor Indonesia. Ngerti ya? Kalau kita berpikir dinamis. Awakmu ngoyo, itu bagian dari Indonesia atau gak? Jadi masih gak Indonesia gak ono tetap berarti dia bukan faktor Indonesia. Jadi sekarang kamu bagian dari Indonesia atau Indonesia bagian dari kamu? Indonesia bagian dari kamu. Di dalam perilakumu sehari-hari ada faktor Indonesia, ada faktor non Indonesia. Nah, tinggal dipersantren saja yang faktor Tuhan berapa, faktor Islam berapa, faktor Indonesia berapa, faktor yang engkau sendiri berdaulat berapa. Kudu ono statistiknya. Gitu loh, Dek. Nah, dengan begitu baru kita bisa mengukur kedaulatan. Ojo kedaulatan digebiah-uyah di segala hal kita harus berdaulat. Enggak. Kita hanya boleh berdaulat pada tempat yang tepat. Jadi misalnya kon mahasiswa dikongkon nggak skripsi, terus karena mentang-mentang berdaulat terus kondo Pak nyun sewu nggih, kula lak mbayar mriki niki. Kula ndamel skripsi tamboten lak sak karep-karep kula, sampeyan kok ngatur-ngatur kula. Ana mahasiswa ngono lak gak lulus sih. Dia pikir kedaulatan itu seperti itu. Ono arek di ayo kerjain di papan tulis, Pak nyun sewu ya, bapak itu kan dibayar di sini. Saya yang bayar. Lah kok sampean nyuruh-nyuruh saya? Nah, bukan itu kedaulatan dan bukan itu demokrasi. Nah,